Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ruci dan teman-teman sekalian. Terima kasih pada kesempatan malam ini. Kelompok kami yang beranggotakan Dwi Yulinda Ayu Lestari, NIM 119, Rizky Silvia Putri, NIM 050, Yola Wahyuningati, NIM 108, dan Anis Indah Fauziah, NIM 111, akan mempresentasikan pelanggaran kode etik profesi akuntan dengan studi kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Latar belakang dari kasus ini adalah sebagai berikut. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, yaitu termasuk jasa akuntan. Auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan guna menunjang profesionalisme. Heri dan Agustini Merina, tahun 2007. Profesi di bidang akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan etika. Seorang auditor harus memiliki kejujuran, integritas, serta keahlian dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Untuk dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya akuntan publik juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai kode etik profesi akuntan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang digunakan sebagai pedoman bagi para institut akuntan publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Namun faktanya terdapat beberapa kasus akuntansi yang membuktikan pelanggaran kode etik oleh akuntan. Pada banyak kasus, yang sering terjadi adalah manipulasi pada laporan keuangan karena perusahaan kerap kali ingin menampilkan laporan keuangan yang terlihat lebih baik. Hal ini dapat terjadi karena adanya dorongan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Pada awalnya, Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk Badan Hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar, dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Dari latar belakang tersebut akan membahas mengenai kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan pada PT Kimia Farma. Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya, sehingga diharapkan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, kita menemukan 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana awal mula kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa. Yang kedua, apa saja unsur pelanggaran kode etik PT Kimia Farma menurut pengamatan Bapepam. Dan yang ketiga, bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran kode etik tersebut. Landasan teori. Etika profesi adalah kode etik atau sikap hidup profesi tertentu yang memiliki dan menerapkan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan profesi tertentu. Suraida tahun 2005 menjelaskan bahwa kode etik Ikatan Akuntan Indonesia memiliki 8 prinsip etika profesi sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesional. Yang kedua, kepentingan pabrik. Yang ketiga, integritas. Keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Ketujuh, perilaku profesional. Dan yang terakhir atau yang delapan adalah standar teknis. Kronologi kasusnya,
Pada tanggal 31 Desember 2001, laporan keuangan PT Kimia Farma diaudit oleh kantor akuntan pabrik Hans Tuanakota dan Mustafa yang diwakilkan oleh saudara Ludovicus Sensiwi. Selaku partner dari Hans Tuanakota dan Mustafa, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132,3 miliar rupiah dan tidak terdeteksi adanya kecurangan. Kementerian BUMN dan Bapepam, selaku pemegang saham mayoritas PT Kimia Farma, menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung rekayasa. Pada 3 Oktober 2002, setelah dilakukan audit ulang, ditemukan kesalahan pencatatan bernilai 32,555 miliar atau lebih rendah 24,7%, dengan koreksi beban pajak dari 52,891 miliar menjadi 39,17 miliar. Laba bersih menjadi hanya 99,594 miliar dari sebelumnya 132,263 miliar. Dalam restatement laporan keuangan 2001, kesalahan tersebut terdapat pada unit-unit sebagai berikut. Yang pertama, unit industri bahan baku. Kesalahan berupa offset pada penjualan sebesar 2,7 miliar. Yang kedua, pada unit logistik sentral. Kesalahan berupa overstage pada persediaan barang sebesar 23,9 miliar unit pedagang besar farmasi. Kesalahan berupa overstage pada persediaan barang sebesar 8,1 miliar. Kesalahan berupa overstage pada penjualan sebesar 10,7 miliar. Pihak yang terlibat. Kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh mantan Direksi Produksi periode 1998 sampai dengan Juni 2002 dengan cara membuat dua daftar harga persediaan atau master prices yang berbeda masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Per 3 Februari 2002 merupakan master prices yang telah disesuaikan nilainya atau digelembungkan dan dijadikan dasar sebagai penentu persediaan pada unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001. Melakukan pencatatan ganda atas penjualan unit PBF dan unit bahan baku. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan. Pihak yang terkait yang nomor 1 adalah pada saat diaudit 31 Desember 2001. Akuntan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Lalu, pada audit intern 2002, akuntan menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, Bapepam. Dirjen Lembaga Keuangan mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan pabrik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma untuk tahun buku 2001. Yang ketiga, KAP Hans Swanakota dan Mustafa. Audit Hans Swanakota dan Mustafa terbukti tidak ikut terlibat secara langsung dalam manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Namun, sebagai auditor independen, KAP Hans Swanakota dan Mustafa seharusnya mampu mendeteksi adanya ketidakwajaran penyajian laporan keuangan kliennya. Akuntan pabrik Hans Tuanakota dan Mustafa harus bertanggung jawab karena masalah penggelembungan laba PT Kimia Farma dan ketidakmampuan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa menemukan kesalahan tersebut, menimbulkan masalah etis dan masalah hukum bagi kasus tersebut. Kemungkinan Hans Tuanakota dan Mustafa memasukkan orang yang tidak berpengalaman untuk membawa nama Hans Tuanakota dan Mustafa dalam pekerjaannya. Kesalahan dari saudara Ludovicus Sensi selaku partner dari Hans Swanakota dan Mustafa sudah membuat nama Hans Swanakota dan Mustafa menjadi kurang baik di mata masyarakat. Risiko yang mungkin terjadi dalam kasus ini adalah risiko deteksi. Penyebabnya,
Hal yang menyebabkan kasus manipulasi tersebut yaitu PT Direksi Lama PT Kimia Farma memiliki tendensi untuk meningkatkan laba perusahaan dalam praktik yang tidak sehat dan melanggar peraturan atau markup. Lalainya pihak auditor KAP Hans Tuanakota dan Mustafa dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dan rekayasa dalam laporan keuangan PT Kimia Farma. Akibatnya, yang didapatkan kasus manipulasi tersebut yaitu laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2001 overstate. Yang kedua, pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Yang ketiga, citra dan reputasi auditor KAP Hans Tuanakota dan Mustafa menurun. Selanjutnya, pemegang saham PT Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai jasa Hans Tuanakota dan Mustafa sebagai akuntan pabrik. Berdasarkan pemeriksaan oleh Bapepam, KAP Hans Swanakota dan Mustafa memang sudah melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam membantu PT Kimia Farma dalam melakukan rekayasa laporan keuangan. Akan tetapi, karena kelalaiannya, Hans Swanakota dan Mustafa tetap dijatuhi sanksi administratif. Sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka Direksi Lama PT Kimia Farma Persero periode 1998 sampai Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. Saudara Lodovico Sensi, rekan KAP Hans Wanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Persero diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan dan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Persero. Meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma dapat disimpulkan bahwa Hans Swanakota dan Mustafa terbukti melanggar SPAP SA 110 tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen dan kualitas audit yang dihasilkan Hans Swanakota dan Mustafa sangat kurang sehingga mampu meloloskan kecurangan yang berbentuk penggelembungan laba yang nilainya sangat material dan mampu menyesatkan para pembaca laporan keuangannya. Kasus ini berakhir dengan sanksi denda 1 miliar yang diberikan kepada Direksi Lama Kimia Farma periode 1998 sampai dengan Juni 2022 dan 100 juta untuk Lodovico Sensi sebagai auditor dari Hans Swanakota dan Mustafa. Sementara perusahaan Kimia Farma mendapat denda 500 juta. Saran, sebaiknya proses laporan keuangan selalu dikontrol, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi di setiap bulannya. Saran selanjutnya yang nomor 2, tidak hanya proses laporan keuangannya saja, namun pihak-pihak yang terlibat pun selalu dikontrol setiap proses laporan keuangan tersebut. Saran yang ketiga, dibuatnya struktur organisasi yang jelas agar tugas-tugas yang dilakukan setiap anggota organisasi lebih terarah dengan baik. Selanjutnya, mengawasi setiap kinerja karyawan baik akuntan, auditor, dan organisasi perusahaan lainnya. Dan saran yang kelima, adanya hukuman dan sanksi yang tegas baik kepada para organisasi perusahaan yang melakukan pelanggaran dan kecurangan yang merugikan berbagai pihak di perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.